Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, tukang nonton merangkum film seru lagi guys. Film ini tentang sebuah keluarga yang sedang diburu oleh para gangster, yang dimana bapak dari keluarga ini dulu adalah mantan teman dari para gangster yang memburunya. Sebenarnya lebih seru kalau kalian nonton langsung filmnya. Sebelum lanjut, mari kita tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update alur cerita film dari tukang nonton. Oke, kita mulai alur cerita filmnya. Film diawali dengan diperlihatkan sebuah keluarga yang sedang makan. Saat sedang husuk makan, terdengar suara bel pintu rumah berbunyi, menandakan ada tamu yang datang. Ketika si bapak mengintip dari kaca kecil untuk melihat siapa yang datang, tiba-tiba pintunya meledak, sehingga membuat si bapak terpental dan tewas di depan anak dan istrinya. Kemudian dari asap ledakan itu, masuklah seseorang yang memakai topi hitam dengan pistol di tangannya, menembak seluruh anggota keluarga yang tersisa. Setelah melihat keluarga itu mati, kemudian pria yang memakai topi hitam itu membuka kopernya, lalu mengambil kapak, digunakan untuk memotong jari tangan si bapak yang telah ia bunuh. Dan judul film pun muncul. Terlihat sebuah keluarga yang sedang dalam perjalanan pindah ke tempat tinggal baru mereka. Ketika akan sampai, si anak laki-laki lega karena tujuannya sudah sampai. Karena saat berkendara selama 11 jam, dia mencium bangkai di belakang mobilnya. Si kakak perempuan pun mengatakan kalau itu adalah bau anjingnya, dan si bapak pun meyakinkannya. Ketika sampai di rumah baru mereka, si bapak menyalakan lampu rumah. Setelah lampu rumah menyala, si ibu kemudian membagikan kamar ke anak-anaknya. Setelah membereskan barang-barang, mereka berkumpul di ruang keluarga. Si bapak bernama Giovanni, si ibu bernama Maggie, anak laki-laki namanya Warren, dan yang perempuan bernama Belle. Warren sebal kalau TV-nya lupa dibawa oleh orang-orang yang membantu mereka pindah ke sini. Giovanni memberitahukan anak-anaknya bahwa daerah tempat tinggal baru mereka sekarang bernama Colong, Normandy, dan mereka harus membiasakan diri di tempat tinggal baru mereka. Setelah mengobrol dengan keluarganya, Giovanni keluar rumah karena ada sesuatu yang ingin dia lakukan. Istrinya ingin membantu, tetapi Giovanni menolak dan menyuruh istrinya masuk untuk menyuruh anak-anak mereka tidur. Giovanni memindahkan mobilnya dan membuka pintu bagasi, dan ternyata ada mayat seseorang yang ia bawa saat dalam perjalanan. Pantesan saja Warren mencium bau bangkai di dalam mobil saat itu. Kemudian Giovanni mengubur mayat itu di belakang rumahnya. Keesokan harinya, mereka berkumpul untuk sarapan bersama. Saat sarapan, ibunya memberitahu anak-anaknya kalau sekarang mereka mengganti nama keluarga mereka menjadi Black Family. Kemudian berangkatlah Warren dan Belle ke sekolah, dan Maggie pergi ke kota untuk membeli persediaan makanan. Sebelum Maggie pergi, Maggie berpesan kepada suaminya untuk ramah ke tetangga dan jangan keluar rumah sampai temannya Stanfield datang. Giovanni malah pergi keluar gerbang rumah dan terlihat seperti ada orang yang mengawasinya dari jauh. Saat Giovanni melihat barang-barang bekas di belakang rumahnya, dia menemukan sebuah mesin ketik. Saat dia mencoba mesin ketik itu, timbullah rasa ingin menulis, dan dia ingin menulis kisah tentang hidupnya di masa lalu. Warren dan Belle tiba di sekolah barunya. Warren duduk memperhatikan teman sekolahnya yang sedang bermain basket. Lalu datanglah anak-anak tukang bully yang mendekati Warren. Tetapi Warren langsung to the point, menyuruh mereka melakukan apa yang ingin mereka lakukan kepadanya. Dan Warren pun digebukin tukang bully itu di toilet sekolahnya. Kemudian kita pindah ke Maggie yang sedang berada di minimarket. Maggie ingin membeli mentega kacang dan bertanya pada kasir minimarket. Tetapi si kasir menjawabnya dengan jawaban yang kurang enak dan malah menggosipkan Maggie dengan ibu-ibu di sana. Karena kesal diomongin, Maggie mengambil cairan alkohol dan tabung gas, melemparkannya ke gudang minimarket dan membakarnya. Kemudian Maggie dengan santainya ke kasir membayar belanjaannya dan memberikan si kasir sisa kembaliannya. Dan saat Maggie keluar minimarket, Maggie merasa sangat puas setelah membakar minimarket tersebut. Kembali lagi ke Warren yang bertemu Belle di kantin sekolah. Terlihat Warren bonyok setelah dikeroyok oleh anak-anak tukang bully tadi. Tetapi ternyata Warren sengaja mengalah duluan untuk menyelidiki gerak-gerik setiap anak di sekolahnya. Kita pindah ke Giovanni yang sedang khusyuk mengetik sejarah hidupnya. Ketika istirahat mengetik,
Dia pergi ke belakang dan bertemu tetangganya yang sedang menyiram tanaman. Giovanni pun menyapa dan berbincang-bincang dengannya. Tetangganya bertanya pada Giovanni apa pekerjaannya. Karena dia lagi menulis, Giovanni spontan mengatakan dia adalah seorang penulis dan sedang menulis kisah tentang pendaratan. Tetapi lucunya ketika ditanya sudut pandangnya, Giovanni menjawab sudut pandangnya adalah angkatan laut. Tetangganya pun heran, kok bisa judul pendaratan tetapi angkatan laut? Biasanya yang cocok mendaratkan angkatan udara. Tetapi Giovanni ngeles dengan mengatakan ada cerita pelayaran dulu sebelum pendaratan. Karena takut ditanya terus, Giovanni kemudian kembali ke dalam rumahnya. Kita pindah ke Bell saat pulang sekolah. Dia digoda oleh anak-anak fuckboy. Mereka menawarkan tumpangan pulang untuk Bell. Sebenarnya Bell tidak mau ikut dengan mereka, tetapi karena dirayu terus, Bell pun mau diantar pulang oleh mereka. Tetapi ternyata bukannya diantar pulang, Bell diajak anak-anak fuckboy itu piknik sambil minum-minum di pinggir danau. Mereka mempersiapkan tempat untuk duduk di sana, dan saat Bell turun dari mobil, salah satu fuckboy memegang tali BH si Bell sehingga membuat Bell emosi dan mengambil raket tenis untuk memukul si anak fuckboy itu. Setelah puas menghajar anak fuckboy itu, Bell pulang dengan membawa mobil anak itu dan membuangnya di tengah jalan. Kemudian terlihat seember es batu yang dibawa oleh sipir penjara untuk diberikan kepada tahanan di sana. Dan ternyata isi ember es batu itu adalah potongan jari tangan si bapak yang dibunuh oleh gangster yang pakai topi hitam di awal film. Kemudian orang tua yang ada di dalam penjara itu mencocokkan sidik jari dari potongan jari itu dengan sidik jari seseorang yang ada di foto. Ternyata foto itu adalah foto Giovanni. Jadi bisa kita simpulkan, bapak tua ini sedang menyuruh orang yang memakai topi hitam untuk memburu Giovanni dan keluarganya. Setelah mencocokkannya, ternyata sidik jari itu tidak cocok dengan sidik jari Giovanni. Kemudian bapak tua itu menghubungi orang yang memakai topi hitam dan menyuruhnya untuk menemukan Giovanni. Pindah ke keluarga Giovanni yang sedang makan bersama. Bel pintu rumah mereka berbunyi dan Giovanni membuka pintu rumahnya dan ternyata datang seorang temannya yang bernama Stanfield. Stanfield bertanya kepada Giovanni bagaimana aktivitasnya hari ini, dan Giovanni mengatakan ke Stanfield kalau dia dan teman-temannya lupa membawa TV-nya dan 5 kardus barangnya hilang. Stanfield juga bertanya kalau Murad 2 hari menghilang karena sebelumnya Giovanni memukulnya sampai babak belur. Stanfield curiga kalau Giovanni lah sebab Murad menghilang. Giovanni menyiksa Murad dengan alasan kalau Murad menjual lobster kepadanya yang katanya segar baru dari laut. Ternyata lobster itu beku dan sudah busuk, membuat keluarganya hampir mati memakannya. Kemudian terlihat Maggie mengadakan syukuran dan banyak sekali teman-teman suaminya yang hadir. Dan terlihat juga pria yang memakai topi hitam dan bapak tua yang menjadi tahanan penjara yang sedang memburu Giovanni ikut hadir juga. Giovanni membakar sate saat acara syukuran itu, dan saat menoleh ke belakang, dilihatlah pria topi hitam dan Pak Tua itu. Pak Tua itu menginstruksikan untuk membunuh Giovanni dan semuanya pun membidik Giovanni dengan pistol. Dan kemudian Giovanni terbangun. Ternyata itu hanyalah mimpi. Kemudian Giovanni melanjutkan tulisannya bahwa ternyata mereka semua antara Stanfield, Pak Tua yang dipenjara, dan para gangster sebelumnya adalah teman. Tapi setelah Stanfield mengkhianati mereka karena pekerjaan Stanfield yang ternyata adalah seorang FBI. Tapi Giovanni tahu sisi mana yang benar dan dia ingin semuanya terungkap. Istrinya tahu kalau Giovanni menulis kisah hidupnya di masa lalu dan membuat istrinya kesal. Kemudian istrinya menyuruh Giovanni memperbaiki air kerannya yang kotor karena tukang ledeng yang dia hubungi belum kunjung datang. Kemudian Maggie pergi ke depan rumahnya dengan membawa makanan untuk diberikan kepada 2 orang temannya Stanfield yang juga anggota FBI. Ternyata yang mengawasi Giovanni di awal film adalah mereka berdua. Kembali ke Warren dan Bell. Warren menceritakan rencananya ke Bell untuk membalas si tukang bully. Dengan memenuhi kebutuhan teman-temannya, Warren kemudian memanfaatkan mereka untuk membalas si tukang bully. Bell menanyakan tentang pria yang ada di belakang Warren. Warren memberitahu Bell kalau orang itu adalah seorang mahasiswa yang sementara menggantikan guru kelas Bell. Ternyata Bell menyukai mahasiswa itu. Saat Maggie masih bersama 2 orang FBI, Maggie memperhatikan rumahnya dari teropong pengintai. Datanglah tukang ledeng yang ia telepon sebelumnya untuk memperbaiki air keran rumahnya yang kotor. Giovanni membukakan pintu rumahnya untuk tukang ledeng itu dan komplain kenapa tukang ledeng itu datang terlambat. Kemudian masuklah tukang ledeng itu. Tukang ledeng itu mengatakan kalau air keruh juga bisa disebabkan oleh masalah di pusatnya. Jadi Giovanni harus melaporkan masalah itu ke wali kota dan bukannya mau memperbaiki, tetapi tukang
tukang ledeng itu ingin memeras Giovanni. Karena kesal, Giovanni mengambil pemukul baseball dan memukul tukang ledeng itu sampai babak belur. Maggie melihat suaminya menggendong tukang ledeng itu dan memasukkannya ke dalam mobil, lalu membawanya pergi. Lanjut ke Warren. Warren melakukan aksinya untuk membalas si tukang bully. Temannya Warren memancing si tukang bully untuk datang ke belakang sekolah, dan Warren pun menghajar tukang bully itu bersama teman-temannya. Kembali ke Giovanni, ternyata Giovanni membawa tukang ledeng itu ke rumah sakit dan mengatakan kepada dokter bahwa tukang ledeng itu jatuh dari tangga. Karena dikebukin Giovanni, saking parahnya, tukang ledeng itu sampai patah tulang dan tidak bisa bicara. Lucunya dokter itu heran, kok bisa tukang ledeng itu patah tulang jatuh dari tangga. Tetapi Giovanni memberitahu dokter kalau anak tangganya dari batu dan lumayan curam. Tetapi dokter seperti tidak percaya karena tukang ledeng itu seperti jatuh dari lantai 6. Giovanni lalu mengatakan kalau tukang ledeng itu juga membawa tas dan palu, kemungkinan terjatuh mengenainya. Dokter heran, kemudian bertanya kepada Giovanni, memang masuk akal jika 1 atau 2 tulang yang patah, tapi tulangnya yang patah 12. Kemudian Giovanni menjawab, aku bukanlah seorang dokter. Pria bertopi hitam memperlihatkan foto Giovanni kepada seorang wanita dan menanyakan keberadaan Giovanni. Apakah dia pernah melihat Giovanni atau tidak? Kemudian wanita itu mengatakan kalau Giovanni adalah teman dari suaminya dan suaminya sudah lama menghilang. Dan ternyata mayat yang dikubur oleh Giovanni di belakang rumahnya adalah suami dari wanita ini. Wanita itu mengatakan bahwa dia tidak mengetahui keberadaan dari Giovanni karena Giovanni juga menghilang. Setelah selesai dengan urusannya, pria bertopi hitam pergi dengan membunuh wanita itu dan keluarga. Esok pagi Maggie dan keluarganya membuat acara syukuran rumah baru mereka dan mengundang semua tetangganya. 2 orang FBI yang biasa mengawasi Giovanni juga ikut-ikutan hadir ke syukuran itu. Saat Giovanni sedang membuat barbeque untuk tamu-tamunya, tetangganya mengomentari cara Giovanni membuat api kurang baik dan menertawakannya. Karena emosi, Giovanni menyiksa tetangganya. Tetapi itu hanya hayalannya saja. Kemudian datang Stanfield meminta Giovanni mengobrol bersamanya. Giovanni merasa ada yang kurang. Sebenarnya Giovanni merindukan mantan teman-temannya yang saat ini sedang memburunya. Dulu mereka bersahabat dan seperti keluarga. Walaupun mereka memburunya, tetapi Giovanni tetap menganggap mereka adalah keluarganya. Stanfield memberitahu Giovanni bahwa Stanfield menangkap Augie, temannya Giovanni, dan Augie memberikan semua nama-nama gangster mantan sahabatnya Giovanni dan memenjarakan mereka. Dan Pak Tua yang memburu Giovanni adalah salah satunya. Lanjut masalah keran air yang masih kotor. Giovanni pergi ke wali kota dan komplain tentang masalah air di rumahnya yang kotor. Tetapi karena jawaban dari wali kota yang tidak memberikan solusi, Giovanni menyiksa wali kota itu. Tetapi itu cuma hayalannya saja. Kemudian Giovanni pergi dan berpamitan dengan wali kota itu. Giovanni bertemu orang yang tahu akar permasalahan dari air keran rumahnya yang kotor. Ternyata penyebabnya adalah pabrik pupuk kimia yang ada di sana. Kita ke Warren lagi. Warren ditagih PR oleh gurunya. PR-nya adalah membuat kata-kata bijak untuk diterbitkan di koran sekolah. Karena belum mengerjakan, Warren mencoba memikirkan kata-kata bijak agar bisa mengumpulkan PR-nya. Dia teringat saat dulu masih kecil, pada saat syukuran keluarganya yang dihadiri juga oleh teman-teman gangster Giovanni. Warren kecil melihat pembicaraan Pak Tua gangster dan temannya yang mengatakan, Warren kecil tertawa dan kata-kata itulah yang ia tulis sebagai tugas PR-nya yang kemudian dimuat di koran sekolahnya. Koran itu menyebar dari dibaca sampai jadi bungkus kopi untuk Pak Tua gangster. Saat Pak Tua gangster melihat koran bekas itu, tidak sengaja terbacalah kata-kata bijaknya dulu. Dan akhirnya Pak Tua itu mengetahui lokasi Giovanni dan keluarganya berada. Lanjut lagi masalah air keran yang kotor. Giovanni kemudian mendatangi direktur pabrik pupuk kimia yang menyebabkan air kerannya kotor dan berdiskusi dengannya agar ditemukan solusi. Tetapi jawaban dari direktur pabrik pupuk itu juga tidak memberikan Giovanni solusi. Akhirnya kesabaran Giovanni pun habis. Giovanni menyeret direktur itu sampai babak belur dan mengancamnya agar tidak buka mulut. Dan direktur itu pun memberitahukan Giovanni solusinya dengan mematikan turbin dan pompanya. Sekarang kita ke Bell. Bell karena suka sekali dengan mahasiswa pengganti guru kelasnya, Bell menghampiri mahasiswa itu dan mengajaknya bercocok tanam. Dengan mengunci pintu, mulailah mereka menanam padi. Saat Giovanni dan keluarganya sedang makan malam bersama, ada telepon dari tetangganya. Dia ingin Giovanni hadir di acara nonton bersama, sebuah film yang akan dia nilai dan akan ada debat di acara itu. Tetapi Stanfield melarang Giovanni datang di acara itu karena akan mencolok dan berpotensi para gangster akan tahu keberadaan Giovanni. Tetapi Giovanni meyakinkan Stanfield dan mengajaknya ikut dalam acara nobar film besok.
Kembali ke Bell yang sedang duduk di depan telepon rumahnya, si mahasiswa menghubungi Bell. Tidak hanya mengabari tentang hasil ujiannya, sekarang mahasiswa itu berada di Prancis, tetapi karena alasan ekonomi, dia tidak bisa kembali dan bersama Bell lagi. Bell pun menangis dan menutup teleponnya. Lanjut lagi pada masalah air keran rumah Giovanni yang masih keruh. Giovanni pergi ke turbin itu dan meletakkan bom, sehingga tinggal menunggu waktu bom itu meledak. Setelah dari sana, lalu Giovanni dan Stanfield pergi ke acara nobar film. Warren mempunyai banyak sekali masalah di sekolahnya dan mencoba kabur dari rumah. Sedangkan Bell juga patah hati dan ingin bunuh diri. Dan saat yang sama, Giovanni dan Stanfield nobar film dan sukses berdebat di acara itu. Tapi saat Warren kabur, dia melihat para gangster yang memburu keluarganya turun dari kereta. Untung saja para gangster itu tidak mengetahuinya. Warren pergi ke telepon umum untuk menelpon orang rumah untuk memberitahu mereka karena para gangster telah menemukan lokasi keluarganya berada. Tetapi tidak ada yang menjawab telepon itu karena rumahnya tidak ada orang. Saat dijawab oleh ibunya, malah ia sudah pergi berlari pulang untuk memberitahu keluarganya. Sebelum ke rumahnya Giovanni, para gangster melumpuhkan kantor polisi dan kantor pemadam kebakaran dulu, agar kalau ada yang menelpon minta tolong, tidak ada yang menjawab. Bell berada di atas gedung sambil menelpon pacarnya. Dia berniat untuk loncat bunuh diri, tetapi dia melihat para gangster mantan teman ayahnya masuk ke kantor polisi dan membunuh semua polisi itu, sehingga dia tidak jadi bunuh diri dan berlari pulang untuk memberitahukan keluarganya. Tepat jam 12 malam, bom yang dipasang oleh Giovanni untuk meledakkan turbin pabrik pupuk kimia meledak. Dan semua orang yang ada di acara itu kaget termasuk Stanfield. Alarm pemadam kebakaran pun berbunyi, tetapi pemadam kebakaran sudah dilumpuhkan. Setelah acara nobar itu selesai, Giovanni dan Stanfield kemudian pulang. Saat dalam perjalanan, Stanfield mencoba menelpon polisi, tetapi tidak ada yang menjawab. Stanfield menjadi khawatir mengapa polisi tidak ada yang menjawab telepon. Setelah mengantar Giovanni pulang, Stanfield kemudian pergi ke kantor polisi dan melihat keadaan. Dan ternyata semua polisi di kantor itu telah terbunuh. Karena anak-anaknya belum kembali ke rumah, Maggie ingin keluar untuk mencari anak-anaknya. Tetapi saat dia keluar, dia melihat para gangster sudah berada di depan rumahnya. Kemudian Maggie memberitahukan kedua FBI itu. Giovanni memasuki rumahnya dan mengecek air kerannya, apakah masih kotor atau tidak. Air kerannya perlahan mulai jernih dan Giovanni tersenyum senang. Tetapi anjingnya menggonggong. Giovanni tidak tahu kalau di luar sudah siap bazooka yang akan meluncur ke rumahnya. Dan rumah Giovanni meledak, tetapi alhamdulillah si Giovanni tidak apa-apa. Para gangster menembak mati setiap tetangga Giovanni yang keluar rumah. Kedua FBI itu berencana keluar dari pintu belakang menyelamatkan Maggie. Tetapi saat mereka membuka pintu keluar, sudah dibredel oleh salah satu gangster yang berjaga di sana. Setelah kedua FBI itu mati, gangster itu pun masuk untuk mengecek apakah ada yang tersisa. Dan tertangkaplah Maggie oleh gangster itu. Ketika salah satu gangster itu mengambil senjata di bagasi mobil, Bell memukul kepala gangster itu dari belakang. Dan akhirnya gangster itu pun tumbang. Warren juga tiba di lokasi Bell dan melihat Bell memegang pistol. Bell menyuruh Warren untuk mengambil senjata juga di bagasi mobil. Gangster yang menemukan Maggie ingin memperkosanya, tetapi gangster itu tidak tahu kalau di belakangnya ada Giovanni. Giovanni melumpuhkan gangster itu dengan mencekik gangster itu dengan ikat pinggang gangster itu sendiri. Saat para gangster memeriksa reruntuhan rumah Giovanni, memastikan Giovanni sudah mati atau tidak, Bell menembak salah satu gangster itu, dan salah satu gangster itu pun tumbang. Dan terjadi adegan saling tembak-menembak antara Bell dan para gangster. Warren juga ikut menembak para gangster, dan satu gangster terkena tembakan Warren dan mati. Saat Warren kehabisan peluru, salah satu gangster dengan pisau melompat dan mencoba menangkap Warren. Warren pun berlari ke bagasi mobil yang berisi senjata. Saat gangster itu akan menusuk Warren, tetapi Warren sudah lebih dulu menembak gangster itu dengan shotgun. Tetapi gangster yang bertopi hitam ternyata sudah di belakang mereka dan siap untuk menembak mereka. Saat akan menembak, peluru pistol gangster itu habis. Bell pun berlari dan dikejar oleh gangster itu. Dan untung saja ada Stanfield datang dengan mobilnya, lalu menabrak gangster itu hingga tewas. Dan saat bersamaan juga, Maggie menusuk gangster yang dicekik oleh Giovanni hingga tewas. Dan akhirnya semua keluarga Giovanni pun selamat dari para gangster itu. Dan mereka pun pergi untuk pindah tempat tinggal lagi. Dan film pun tamat.